Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Helen Raplis. Kembali kita akan membahas tutorial OpenMC. Pada episode menginstal OpenMC pada workstation teman-teman semua. Pada video berikut ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menginstal Conda dan Jupyter Notebook, kemudian cross section configuration dan chain deflection. Pada video sebelumnya saya langsung mengasumsikan teman-teman memahami Conda atau telah memiliki Conda, tapi mungkin bagian terkendala dengan bagaimana sih install Condanya. Sangat mudah, cukup teman-teman ketik di browser teman-teman install mini Conda Ubuntu atau Linux seperti ini, enter, akan muncul ini installing on Linux. Kemudian teman-teman bisa masuk ke sini, langsung pilih Linux installer tersedia. Lihat, jadi Conda ini menawarkan dua version, yaitu Conda dan mini Conda. Untuk mini Conda ini adalah versi terkecilnya atau free minimal installer for Conda. Jadi ntar untuk paket-paket yang lain teman-teman bisa menginstal sesuai kebutuhan, dan saya menggunakan mini Conda di sini. Jadi tinggal pilih yang Linux ini, klik atau klik kanan akan langsung terdownload. Atau ada versi lengkapnya yaitu Conda installer. Kita lihat di tab sini sudah saya buka ya teman-teman untuk memudahkan. Ini versi lengkapnya langsung 550 mega. Ini terlihat kalau mini Conda hanya 1/8-nya, hanya 80 mega. Kalau kita lihat setelah teman-teman mendownload atau memiliki mini Condanya, kita akan dapat ini mini Conda 3 latest Linux dan seterusnya. Nah, tinggal klik kanan, masuk ke terminal, teman-teman bisa langsung install, tinggal titik slash mini Conda, enter, kan langsung terinstall mini Condanya di komputer teman-teman. Ini versi termudah untuk mendapatkan Conda. Oke, mungkin kemudian selanjutnya kita masuk ke cross section configuration. Untuk mendapatkan cross section configuration atau data library OpenMC, teman-teman bisa cari di sini OpenMC data library. Kemudian masuk ke data library OpenMC, klik kanan. Ini OpenMC menyajikan banyak data library. Teman-teman tinggal pilih, klik download seperti ini, download, tab. Ya. Karena saya sudah mendownload, saya tunjukkan langsung di sini. Ini INDF B71 tar yang tadi yang ini ya. Kemudian ekstrak di sini, dan kita akan mendapatkan ini data library cross section untuk yang bisa kita akses. Dia menyajikan untuk pointwise, dan ini WMP ini adalah window multiple. Ini untuk data library cross section yang pada rentang suhu tertentu. Mungkin kalau ingin tahu teman-teman apa itu WMP ini window multiple representation ini. Jadi ini adalah biasanya digunakan untuk kita ingin meneliti perubahan cross section dari suatu material pada rentang suhu tertentu, jadi pada jendela temperatur tertentu. Kemudian juga ada pilihan untuk photon. Ya, setelah teman-teman mendapatkan ini, telah mempunyai cross section database atau data library-nya, jangan lupa untuk mengkonfigurasi alamat ini dalam sistem teman-teman atau workstation teman-teman. Teman-teman perlu masuk ke home, sini ya, home. Kemudian masuk ke bus RC-nya, karena dia bentuknya
hidden file, tinggal Ctrl H, ya terlihat ini. Nah, masuk ke bus RC ini, kemudian buka, tambahkan ini export OpenMC cross section ini ya, mungkin saya highlight ini, export OpenMC cross section home Helen Radcliffe, download tadi alamatnya INDF 71 HD F5 cross section. Nah, ini teman-teman ketik ini biar setiap merunning OpenMC akan membaca cross section yang dialamatin. Atau kalau teman-teman ingin mengganti cross sectionnya seri terbaru, seri 8, atau memakai yang lama yang 6, atau memakai Jendel atau yang lainnya, database data library cross section yang lainnya, silakan di setting ini yang dirubahnya. Oke, mungkin itu bisa save. Kemudian setelah berhasil mengeling cross section configuration, kalau kita lihat di sini sebenarnya cross section configuration di OpenMC documentation-nya udah dijelaskan di sini bagaimana kita men-setting environment variable di sini. Kemudian juga kalau teman-teman lupa bisa lihat bagaimana ini kita men-setting variable ini bisa dikenali secara terus-menerus di bus RC di home tadi ya yang saya tunjukkan. Kemudian yang tidak lupa juga yang terakhir adalah kita yang penting dalam menghitung dalam penggunaan OpenMC ini adalah chain depletion file. Jadi kalau teman-teman ingin menghitung deflasi atau perubahan material bahan bakar atau perubahan material dalam jangka panjang yang terjadi transmutasi dan lain sebagainya, perlu menggunakan data rantai deflasi yang tepat. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya kita masuk ke, jadi dia teman-teman bisa belajar melalui example sini. Ntar mungkin kalau saya ada kesempatan saya akan jelaskan cara menggunakan example ini atau menjelaskan bagian-bagian example ini. Kalau kita lihat pin cell deflation di sini ada chain simple deflation. Ini digunakan untuk yang sederhana. Kalau kita lihat ini bandingkan, chain simple ini hanya 49 baris. Kalau kita bandingkan dengan deflation chain yang lengkap, misalnya kalau di kerjaan saya ini pakai chain INDF B71 dengan pas spektrum, ini bisa 15.000 baris. Ini adalah tipe-tipe reaksi yang terjadi dan energi yang terlibat di dalamnya. Bandingkan ini sangat lengkap dan ini lebih representatif untuk penelitian yang sebenarnya. Ini juga dapatkan di sini teman-teman di OpenMC library ya. Di sini deflation chain. Kemudian tinggal pilih sini ada PWR spektrum, fast spektrum, PWR spektrum. Nah, untuk simplified chain spektrum. Untuk yang fast spektrum bisa gunakan ya kalau mau versi yang 011 atau versi 012. Penggunaannya di sini penggunaan chain tersebut di sini kalau teman-teman mau pakai terjadi deflasi atau burn up calculation, kalau teman-teman butuh untuk perhitungan burn up, ini chain file sama dengan chain file deflation letakkan di sini. Nah, ini seperti ini. Saya sudah mengunduh beberapa tipe chain deflation yang kita butuhkan untuk penelitian. Mungkin itu pada kesempatan kali ini. Kemudian untuk Jupyter Notebook, sebenarnya ketika kita menginstal Conda, langsung embedded ada Jupyter Notebooknya. Cara penggunaannya seperti ini. Misalnya, jadi untuk OpenMC ini banyak cara. Kalau teman-teman kadang-kadang bingung, banyak cara menghitung
OpenMC ini bisa melalui ini. Kalau kita lihat contoh ya, bisa melalui Python langsung. Misalnya ini ya, kalau teman-teman saya contohkan Incel. Kalau saya tuh lebih sukanya seperti ini, menggunakan Python build langsung diekstrak. Jadi kita mengcoding atau membuat input melalui Python seperti ini, mau rubah-rubah setting batch-nya, inactive particle, jumlah partikel dan lain sebagainya. Ini karena kalau banyak ini kita jadi agak lama. Ya, setelah kita build, OpenMC akan mengekstrak ini, ada geometri, material, setting, dan toli. Kemudian kita bisa running OpenMC. Nah, seperti ini dia akan membaca setting filenya, cross section file, material. Lihat alamatnya, download, NDF. Ini dia membaca material-material yang kita gunakan melalui data cross section yang kita setting di awal. Ini proses perhitungannya. Oke. Mungkin itu teman-teman. Nah, oh ya, kita masuk ke yang tadi Jupyter, dan OpenMC juga menyajikan perhitungan melalui Jupyter. Nah, kita lihat ini nih, example Jupyter ya. Untuk menghitung Jupyter ini kita masuk sini, masuk ke terminal, kemudian ketik Jupyter Notebook. Dia akan masuk ke browser ya teman-teman. Nah, dia akan masuk ke browser kita. Nah, lihat di sini, ini browser. Saya pakai Mozilla. Nah, yang disediakan di example ini, kalau mau ngitung pakai CAD, jadi geometri berbasis CAD, ini kita lihat. Ini adalah fitur terbaru dari OpenMC. Jadi bisa menganalisis gambar-gambar yang rumit. Jadi kita langsung bisa ekspor. Jadi pada CAD based geometri ini dia dengan toolkit DAGMG, ini Direct Accelerate Geometry Monte Carlo Toolkit, pakai ini. Kemudian bisa mengetahui atau menghitung geometri yang rumit di sini. Jadi more complicated geometry di sini. OpenMC memberikan contoh, misalnya ini teapot, teapot ini tinggal ekspor aja image-nya, teapot JPEG. Nah, kita akan bisa analisis ini. Kita lihat, kita bisa hitung geometri tersebut, tinggal. Nah, kita bisa lihat ini ada distribusi flux pada kettlenya, cukup menarik, dan banyak lagi. Kemudian, dan ini contoh-contohnya teman-teman bisa pelajari. Mungkin di tutorial berikutnya akan saya coba jelaskan contoh-contoh yang lain. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, tolong di subscribe, like, and comment. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.